al-i'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalafatun li af'alil hawadisi. Bagaimana meyakini bahwa perbuatan Allah itu berbeda dengan perbuatan makhluk-makhluknya. Jawabnya huwa an na'taqida anna af'alal maula subhanahu wa ta'ala la tushabihu af'ala syai'in minal mawjudat, yaitu bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya perbuatan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tidak sama dengan perbuatan apapun dari segala makhluk yang ada. Li'annal maula subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya'a bila wasitatin wala alatin, karena bahwa Tuhan itu memperbuat segala sesuatu tanpa ada perantara dan tanpa ada alat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu bila menghendaki sesuatu, bahwa Allah mengucapkan baginya jadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyajihi ilaihi, dan bahwa Allah itu tidak memperbuat sesuatu karena Allah butuh kepadanya. Wa annahu la yaf'alu syai'an abasan, dan bahwa Allah itu tidak memperbuat sesuatu main-main. Ai bi ghairi faidatin, yanti tanpa ada faedah dan manfaat. Li'annahu subhanahu wa ta'ala hakimun, karena bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang maha bijaksana. Wallahu a'lam. Kita bedah, saudara. Sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa Allah itu sifatnya mukhalafah lil hawadisi. Kita kudu yakin Allah itu beda dengan makhluknya. Biar gampang, beda dengan kita. Apanya? 3. Zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya juga beda. Malam hari ini kita akan mengkaji ilmu tauhid ahlus sunnah wal jamaah, akan membahas bedanya Allah, perbuatan Allah beda dengan perbuatan kita makhluknya. Dan ini kita harus pahami. Banyak orang yang terjebak berbicara perbuatan Allah. Saya mau bedah dulu, saudara. Muslim berbicara pada perbuatan Allah terbagi 3 golongan. Muslim itu berbicara perbuatan Allah ada 3 golongan. Yang pertama namanya disebut golongan Jabariyah. Namanya Jabariyah. Yang kedua, Muslim itu ada namanya golongan Qadariyah. Yang ketiga ada namanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini nih pentingnya ngaji tauhid. Jangan kita ngaku-ngaku aswaja, asal ketemu warung jajan
aswaja. Jangan ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Sebab mohon maaf, bukan di maulid, bukan di tahlilan, bukan di kunut, bukan itu. Bukan di adzan Jumat 2 kali, bukan. Enggak ada hubungan dengan itu. Kalau ngomong ahlus sunnah wal jamaah, hubungannya sama ilmu tauhid, bukan fikih. Itu namanya amaliyah. Begitu, amaliyah ahlus sunnah wal jamaah, bukan keyakinan. Enggak boleh dicampur-campur. Begitu. Jangan sampai kita ngaku aswaja, jangan-jangan sebetulnya bukan. Ada 3. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita paparin dulu yang ini sebelum lebih lanjut nerangin perbedaan perbuatan Allah dengan makhluknya. Apa tuh Jabariyah? Jabariyah itu seseorang yang meyakini bahwa semua perbuatan baik yang di bawah kendali maupun di luar kendali, semuanya perbuatan Allah dengan kudrat yang qadim, tanpa ada campur tangan kudrat lokal, kemampuan yang Allah berikan sama si makhluk. Begitu. Namanya disebut Jabariyah. Orang yang punya keyakinan semua perbuatan apa saja yang di bawah kendali itu kayak dagang, mau kita bertani, mau kita berobat, mau kita nonton bola, mau kita apa aja, itu semuanya perbuatan Allah tanpa ada campur tangan manusia. Namanya kudrat lokal. Kan kita ada kemampuan lokal, ada keinginan. Ini yang kayak begini ini disebut golongan Jabariyah. Gak masuk surga ini. Bukan Sunni. Jabariyah. Jadi dalam pandangan Jabariyah, manusia itu tak ubahnya kayak bulu ayam. Kayak bulu ayam yang terkena angin. Angin ngidul, angin ngulon, ngetan, ngilir. Jadi bulu ayam tuh punya keinginan enggak? Bulu ayam enggak ada. Punya kemampuan enggak? Enggak ada. Pokoknya terserah angin. Terserah angin. Bila kita punya pikiran begitu, namanya kita golongan Jabariyah. Walaupun subuhnya kunut, walaupun hadir maulid, apalagi itu ya tahlilan, ya apa aja dah. Bahasa lainnya manusia kayak wayang, biar ngerti. Kayak tergantung
Dalang tidurin, dalang diriin, enggak punya kemampuan apa-apa. Itu namanya Jabariyah. Singkatnya, Jabariyah ini sandarannya hakikat. Sandarannya hakikat. Dari mana ini Jabariyah punya begini? Dari Quran. Dalilnya mah Allah bilang kullun min indillah. Semuanya dari sisi Allah. Semuanya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang nyipta Anda dan perbuatan Anda, amaliyahnya. Jabariyah. Jadi manusia itu di mata Allah enggak bedanya kayak apa? Bulu ayam. Tergantung angin. Atau kayak wayang. Tergantung dalang. Ini namanya Jabariyah. Kayak begini. Jadi ketika dia diajak ke masjid, Bang, yuk ngaji malam, apa ini? Malam Sabtu. Dia melotot. Lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Tar juga kalau gua dapet hidayah, gua ngaji tanpa lu ajak. Ada nggak yang ngomong kayak begitu? Banyak. Yang mana orangnya? Tuh gitu. Ini yang kayak begini, ini namanya Jabariyah. Oh, namanya Jabariyah. Diajak sholat, Bang Yu sholat. Lu jangan ajak-ajak gua sholat. Tar juga kalau gue dapet hidayah, gue sholat tanpa lu ajak. Yang kayak begini namanya Jabar. Gitu. Namanya Jabariyah. Biar dia benar, omongannya tuh jorokin dari lantai 2 Darul Falah. Jorokin. Kira-kira marah nggak ya? Marah nggak ya? Kita bilang, lu jangan salahin gua. Kalau Allah kagak takdirin gua dorong lu, kagak. Kagak. Jangan salahin gua, salahin siapa? Allah. Kira-kira diterima nggak sama dia? Kagak. Kita jawab lagi. Lu nyalain Allah kagak ngasih hidayah. Lu bisa pergi mancing. Ngapa pergi ngaji kagak bisa? Lu kan punya kemampuan. Ngapa lu nyandar sama hidayah? Hidayah bukan ditunggu. Dicari. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ditungguin. Hidayah yang ditungguin tukang kredit, tukang bakso, terlewat. Yang kayak begini biar kita selamat, ajak kerja di rumah kita. Biar selamat. Bang, kerja di rumah gua. Apaan? Udah jangan ngomong apaan, lu mau gaji berapa? 10 juta. Baik. Kasih 10 juta. Duduk di rumah. Kerja apa? Udah di kamar doang duduk. Kan ngapa-ngapain enak. Duduk dari pagi, kunciin pintunya. Nah, duduk dari pagi sampai jam 2 jangan buka-bukain. Ketok-ketok.
Lapar bang, lu jangan minta makan sama gua. Kalau Tuhan kasih hidayah, gua kasih makan lu tanpa lu minta. Minggu aja kajian buka-buka pintu. Kira-kira bagaimana? Modar ya, modar. Itu namanya golongan Jabariyah. Yang kayak begitu tuh. Ini orang masuk neraka. Sholat biar sholat, orang akidah dulu biar bener. Ini akidahnya menceng kayak begini nih. Dia ngandel sama Allah, dikata dia sama kayak wayang. Kagak lah, bisa gerak. Begitu, punya kepengenan manusia. Kalau wayang kagak punya kepengenan, kagak punya kemampuan. Begitu. Yang kayak begitu tuh tonjok. Dia marah. Jangan marah. Tuhan ini loh. Orang dia nyandarnya sama hakikat. Bukan gua. Tapi tangan lu. Bukan bagaimana. Ente sama. Bilang aja, jawab yang jujur. Gua males sama ngaji. Selamat. Jawab yang jujur. Gua males. Akidahnya bakal benar. Gua males sama sholat. Udah jawab aja jujur. Jangan pakai ngomong. Apa? Belum dapat hidayah. Itu namanya nyalain Allah. Yang kayak begitu. Kagak bener tuh. Mana lagi nih mau saya contoh-contohin akidah menyimpang. Bang Haji, gue belum dapat panggilan. Belum dapat. Ada nggak yang ngomong gitu tuh? Yang mana orangnya? Belum dapat panggilan. Begitu. Dari lu belum berojol udah dipanggil dalam Al-Quran. Wa'adzin finnasi bil haji. Panggil tuh orang untuk berhaji. Udah dipanggil dari dulu. Bilang aja, gua malas. Gitu. Bilang aja. Apa bilangnya? Gua malas. Gitu aja. Jangan alasan belum dapat panggilan. Gimana mau dipanggil? Nyetor aja kagak. Begitu gimana mau panggil? Kan yang kagak. Ini kagak bener yang kayak begini. Gitu, nungguin panggilan. Nyetor dulu baru dipanggil. Begitu, mana ada di bank tuh. Duduk aja di situ tuh dari pagi. Gitu, nggak ngambil tuh antrian. Dipanggil nggak? Emang apa? Iya ngambil antrian. Kalau pengen dipanggil, ngambil antrian. Begitu. Ini kita mau terangin, ngomong begitunya tuh dosanya ditumpahin ke bumi nggak muat. Ngomong gua belum dapat panggilan, ngomong begitu tuh dosanya ditumpahin ke bumi kagak. Saking apanya? Gedenya karena menceng akidahnya. Gitu. Bilang aja gua malas sama haji. Udah cukup. Jangan pakai alibi. Belum dapat panggilan. Kan dipanggil jadi muslim. Udkhulu fisilmi kafah. Lu jalanin Islam secara totalitas. Kan lu udah mampu. Begitu. Jangan kita kata belum dapat panggilan. Minum-minuman bang, jangan minum-minuman. Lu jangan larang-larang gua mabok. Ntar juga kalau gua dapet hidayah, gua berhenti. Tuh ngomong begitunya tuh. Namanya pemahaman Jabariyah. Dosanya ngomong begitunya tuh. Lebih gede.
dosanya lebih gede. Jangan nyandar sama hakikat. Orang kita dikasih kemampuan lokal sama Allah. Begitu. Kita ini hidup di dunia syariat, bukan di dunia hakikat. Ada juga yang kayak begini. Bang, udah dohor nih, sholat. Gua mau diinget. Gua mah udah inget. Tuh Quran udah bilang, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat Allah. Jadi sholat itu untuk ingat Allah. Kalau gua udah tinggi, udah ingat Allah. Yang sholat belum, masih rendah, belum ingat Allah. Kalau gua udah cukup ingat aja. Ingat aja udah cukup. Ini namanya Islam hakikok. Yang kayak begini nih. Islam kagak benar. Yang kayak begitu. Ingat doang. Yang penting gue ingat. Namanya bahasa orang Jawa aliran eling. Yang penting eling. Eling tuh ingat. Yang kayak begini ditolongin lagi. Biar selamat. Ini akidahnya namanya Jabar. Gimana nolonginnya? Suruh kerja di rumah. Kita kasih gaji sebulannya 10 juta, ikuti maunya dia. Suruh duduk di kamar, kunci. Sampai dohor, jangan kasih makan jam 2 dia teriak, Pak lapar. Kita jawab, lu ingetin opor ayam, nasi, sayur asem, rendang. Lu bayangin aja, kenyang kagak. Begitu. Kira-kira kenyang gak dengan ingat doang? Lah kagak. Kalau pengen kenyang, makan. Kalau disebut ingat baru kalau udah sholat baru ingat. Kalau belum sholat belum ingat. Alibi doang. Nggak bener tuh. Gitu. Ini paham apa kagak nih? Saya belajar sedikit-sedikit saya mengurai. Yang penting ngerti. Ini sebetulnya ini dulu nih sebelum Durarul Bahiyah. Gitu. Biar mantap ibadahnya kita. Tapi nggak apa-apa. Dibalik nggak apa-apa. Begitu tuh. Namanya aliran apa? Apa tuh Jabariyah? Orang yang menyandarkan apa aja ama Allah. Dipikir dia kayak wayang. Jadi cara ngomongnya dia, kalau enggak mau sholat alasannya belum dapat hidayah. Enggak mau haji padahal udah wajib alasannya belum dapat. Iya. Tuh yang kayak begitu tuh enggak selamat. Akidahnya enggak ngikuti akidah Nabi. Satu. Begitu. Kita bukan mau nyalain orang nih. Mau nyalain diri sendiri. Kita begitu enggak tuh berpikirannya? Jangan. Jangan kayak begitu. Enggak boleh. Implikasi di fikihnya repot. Orang nikah lagi. Ini saya ajarin. Nikah lagi. Nikah. Tahuan sama bininya. Lu nikah lagi. Udah takdirnya. Udah takdirnya. Sama bini ditolak. Ini bukan takdir. Dasar aja lu kegatelan. Tuh. Bininya tuh. Rusak akidahnya. Gara-gara dia nyandar sama hakik. Jangan begitu. Diem aja. Begitu. Diem aja. Diomelin bini. Iya diem aja. Ngaku salah aja udah. Jangan alasan. Udah takdir. Begitu. Jangan.
Begitu. Omongan itu benar secara hakikat. Bini tolak. Ini jadi repot. Jangan diem aja. Kalau enggak tidur di masjid Darul Falah. AC ya. Begitu tuh. Begitu. Ada teman kita, Nabi nikah lagi nggak apa-apa tuh Siti Aisyah. Jawabnya begitu. Itu bini jawab, kalau lu Nabi bang, gue setujuin, gue cariin di kampung ini. Lalu begitu. Tuh begitu jawabnya. Salah lagi. Dua, aliran tuh namanya Qadariyah. Namanya apa? Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Orang yang punya keyakinan bahwa seluruh perbuatan yang di bawah kendali adalah perbuatan kita, yakni dengan kudrat yang baru, tanpa ada campur tangan Allah. Itu begitu. Namanya aliran Qadariyah. Apa Qadariyah? Orang yang punya keyakinan semua perbuatannya, perbuatan dirinya tanpa ada campur tangan Allah. Yang kayak begini nih namanya Qadariyah. Sandarannya syariat. Namanya sandarannya syariat. Dalilnya mau dari Quran. Di Quran laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari Quran. Semua perbuatan kita. Allah nggak campur tangan. Ini akidah keliru. Nggak masuk surga. Salah di akidah. Contoh. Bang, dengar-dengar abang ini anak yang nomor 1 dari 1000 murid ranking 1. Kira-kira jawaban kita apa? Tuh, siapa dulu bapaknya? Begitu. Apa jawabannya? Siapa dulu bapaknya? Maknanya perbuatan kita emang hebat. Bisa bikin anak kita ranking 1. Dipikir Allah tidak campur tangan. Yang kayak begini nih bakal diuji sama Allah. Anaknya yang bontot dari 500 murid kagak naik kelas. Ada yang ngomong lagi, bang denger anakmu itu loh yang bontot kagak naik kelas. Siapa dulu bapaknya? Begitu nggak ngomongnya? Begitu nggak? Kagak. Dia bilangnya apa? Nasib. Nasib. Udah takdir. Loh, kalau udah takdir maknanya perbuatan Allah. Jadi Allah itu perbuatannya kagak naikin kalau kita bikin ranking hebatan kita hebatan Allah. Ini salah ini. Yang kayak begini nih. Hah? Giliran yang jelek Allah. Gitu. Giliran yang jelek Allah. Yang bagus dia. Ini namanya
qadariyah. Contoh, saya mau contoh keseharian. Bang, dengar-dengar abang habis beli toko lagi di Cipulir sama Cipadu. Iya, emang otak gua mencer. Itu namanya maju itu perbuatan kita. Enggak ada campur tangan Allah. Yang kayak begini nih qadariyah. Yang kayak begini namanya qadariyah. Begitu. Ini akidah yang salah. Yang salah. Berarti hebatan dia sama Allah. Begitu. Saya panjangin biar langsung agama. Yang pertama, aliran apa namanya? Jabariyah. Pokoknya masuk surga tuh Allah. Allah. Pokoknya muslimah masuk surga walaupun kagak sholat. Emang begitu? Itu namanya aliran Jabariyah. Ada yang bilang, gua dengan sholat masuk surga, dengan ngaji masuk surga. Ini namanya qadariyah. Biar kita tahu. Yang pertama ngandelin hakikat, yang kedua ngandelin syariat. Ahlus sunnah. Ini kajian kita. Apa itu ahlus sunnah? Aliran yang meyakini bahwa perbuatan semuanya, baik yang terkendali maupun yang di luar kendali, dengan kudrat yang qadim, perbuatan Allah, disertai ada kemampuan lokal pada perbuatan ikhtiari yang tidak berpengaruh apa-apa. Itu namanya aliran sunni. Sandarannya hakikat dan syariat. Sunni. Perkawinan antara hakikat dan syariat. Sunni. Bahwa kita pinter, ada belajar. Tapi yang membuat pinter Allah. Sunni. Kita masuk surga Allah. Secara syariat kita ibadah. Tapi yang masukin kita ke surga bukan ibadah. Tapi Allah dengan rahmatnya. Sunni. Kalau pengen kenyang, makan. Makan namanya syariat. Tapi yang membuat kenyang, Allah. Kalau pengen untung, dagang. Tapi yang membuat untung, Allah. Bukan cerdasnya otak kita. Sehingga sunni nggak sombong hidupnya. Bilang sama yang sombong-sombong, boleh ente sombong asal kalau nguburnya, kalau mati ngubur sendiri. Kalau mati ngubur, kalau masih butuh orang lain mau jangan sombong. Begitu. Hidup. Kalau kita sakit, berobat. Syariat, sunni. Tapi yang nyembuhin Allah. Begitu. Itu seorang sunni. Perkawinan antara
syariat ama hakikat. Ada susu, ada tai, ada darah. Tai itu Jabariyah, darah Qadariyah, susu Ahlus Sunnah. Keluarnya sama dari situ, tapi beda aliran. Beda aliran. Kalau kita pengen jadi dewan, kudu nyalon. Tapi yakini yang membuat kita jadi dewan, Allah. Bukan gua gitu. Sunni enggak sombong. Sunni enggak riya. Sunni enggak dengki. Ada orang maju enggak dengki. Allah. Dia minta sama Allah biar kayak dia. Sunni. Ini akidah. Yang sombong-sombong, dia belum ngerti tentang akidah. Sehingga seorang sunni itu, bagaimana akidah terhadap perbuatan Allah? Inilah pertanyaan ngaji kita. Kaifal i'tiqad bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalafatul lil hawadis. Bagaimana keyakinan Anda? Perbuatan Allah itu beda dengan kita. Jawabannya, kita yakin perbuatan Allah nggak sama sama kita. Kita mau cuman yang dibisai, kepengen. Namanya kasab. Ikhtiar. Apa tuh kasab? Usaha. Apa ikhtiar? Memilih jenis usaha. Kalau orang pengen panen, kudu betani. Itu yang kita bisa betani. Syariat yang memunculkan padi, Allah. Yakin itu. Begitu. Kalau kita pengen punya anak, iya nikah. Nikah doang. Hah? Kawin doang. Ama tidur. Ada orang wirid baca Yasin 40 kali di Masjid Darul Falah, pengen punya anak, bininya kagak dikelonin. Orang apa namanya? Orang apa? Jabariyah. Begitu. Kagak mau ikhtiar. Ada orang sampai sekarang nikah udah 10 tahun belum punya anak, marah-marah. Ini namanya Qadariyah. Iya kan yang munculin anak Allah. Jangan salahin tuh bini. Paham gak ini? Ini harus ngerti. Hidup nih ngaji tauhid bakal bahagia. Makanya ngaji-ngaji nih saya yakin bakalan bahagia. Gitu. Kalau pengen agak bahagia jangan ngaji tauhid. Orang tauhid membuat bahagia. Nggak ada orang tauhid ame obat begini, ini obat pakai dibanting, obat tai doang menang 1 juta, sembuh juga kagak. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Begitu. Ini namanya orang apa nih? Qadariyah. Dia ngandelin syariat. Ini syariat ada Allah yang nyembuhin. Bisa aja ente kagak obat dari warung doang, puyeng dikit minum dah tuh Paramek sembuh. Hebat juga Paramek kagak. Yang hebat Allah. Allah mah bisa sembuh dengan Paramek, dengan Bodrek, bagi ya, Dikolin, apa aja ada macam-macam mereknya tuh. Obat tuh. Beda-beda. Rumah sakit anu tuh canggih, kagak ada yang hebat. Kalau hebat tuh rumah sakit kagak ada ruang jenazahnya, baru hebat. Ada nggak ruang jenazahnya? Ya ada, itu maknanya ada yang mati. Ada yang mati nggak? Bahkan dokter yang ngobatin, iya kagak hebat juga. Kagak, nyariat doang. Begitu saudara. Jangan takut, jangan biasa aja hidup. Gua ngeri dia orang kaya, kagak.
Jangan ngeri-ngeri, biasa aja. Hidup sama. Orang kaya sama orang miskin juga sama. Kira-kira yang kaya tuh tidurnya melotot apa merem? Hah? Lah kita yang miskin, sama. Mau ngapain kita? Rasa minder, biasa aja. Sama orang kaya biasa aja. Iya. Begitu. Tapi dia tiap ini pergi ke puncak. Mau ngapain? Senang-senang. Berarti belum senang. Dia masih nyari hiburan. Berarti belum senang. Kita udah senang, mau ngapain? Mau ngikuti orang belum senang. Begitu. Udah biasa aja. Udah main di kalbar kali baru. Begitu. Sangrahan. Bener nggak? Udah jadi aja. Begitu. Petra. Udah jadi. Udah begitu aja. Jangan dibikin susah hidup. Hidup kok dibikin susah. Hidup itu anugerah. Kudu disyukuri. Bukan untuk dikeluhin. Jangan. Kita harus paham. Saya pengen tenangnya itu jangan sampai malam Sabtu doang waktu ngaji. Pulang puyeng lagi. Ini kagak nyangkut nih ngaji. Begitu. Jangan sampai ngaku-ngaku ngaji doang. Pulang kudu paham. Insya Allah kudu ngerti ini. Ngaji tauhid ini. Kudu ngerti. Perbuatan Allah nggak sama perbuatan kita. Perbuatan Allah tanpa perantara. Kalau kita punya anak ya perantara lah. Begitu. Pakai perantara. Allah bisa ngasih kenyang tanpa makan. Malaikat bisa. Ada juga orang baca Yasin nggak lapar-lapar, bisa aja. Bisa. Ini saya mau bagi amalan ringan, manjur. Amalan. Ini cara nih, dengerin dulu. Gampang nyatet mah. Saya minum dulu. Udah mau nyatet aja. Sabar. Nih saudara, bagaimana caranya supaya air panas nih biar dingin? Saudara baca Yasin 3 kali. Gitu. Iya. Bacain aja tuh air panas tuh Yasin 3 kali. 3 balikan. Dingin insyaallah. Begitu. Benar enggak? Iya, begitu. Iya. Allah itu perbuatannya tanpa perantara, tanpa alat. Kalau kita pakai tenaga, pakai tangan, pakai kaki, pakai bantuan, kita makhluk. Allah mah kun fayakun. Jadi jangan minder jadi orang. Jangan kata buntu. Lihat nggak kabel listrik tuh? Kabel listrik yang digantung tuh. Gitu, digulung-gulung tuh. Ruwet nggak? Ruwet. Tapi tenang aja orang PLN tuh. Tenang. Lagi urusan ente kagak seruat kabel listrik. Jadi jangan disetres-setresi. Kabel listrik yang ruwet aja, biasa aja. PLN tuh. Jadi tenang aja. Nggak ada yang ruwet-ruwet tuh, nggak ada. Ruwet itu karena dipikirin sama kita aja ruwet. Kagak ada yang ruwet. Ada Allah yang bisa mengurai. Jadi muslim jangan takut. Mendekat sama Allah. Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Asal kita dekat sama Allah, Allah kasih solusi. Itu janji Quran. Jangan takut jadi muslim. Tuh mau stres, dipikirin ini itu. Saban hari ngecek pakai alat. Gula gua berapa ya? Saban hari. Dokter bukan. Gitu. Alatnya belinya second lagi dari online. Lah bisa rusak. Udah 400. Stres. Alatnya yang rusak. Begitu. Jangan nih kayak gitu. Yang dicek mau iman. Nih berapa hari ini baca sholawat. Berapa hari ini baca Quran. Cek tuh. Saban hari. Jangan kayak begitu. Jadi penyakit. Biar kita sehat. Begitu. Kerjanya ngelamun mulu. Mau ngapain? Begitu. Jadi mumet. Kun fayakun. Dan Allah memperbuat sesuatu bukan karena butuh.
Allah nyuruh kita ibadah bukan karena Allah butuh disembah kita, biar kita selamat masuk surga. Yang masuk surga Allah apa kita? Kita. Kantor ngebiayain kita seminar, kuliah. Yang untung apa maksudnya? Kantor. Ada kepentingan. Begitu. Ada kepentingan. Allah enggak nyuruh kita ibadah bukan untuk Allah, untuk kita. Ngelarang kita maksiat bukan untuk Allah, untuk kita. Semuanya kepentingan kita. Allah. Dan Allah tidak mencipta sesuatu main-main. Semua ada manfaat. Yang dikerjain Allah manfaat. Semuanya, enggak ada yang enggak manfaat. Apanya aja. Perbuatan Allah enggak ada yang sia-sia. Meski kita enggak pernah paham. Begitu. Jadi seorang muslim sunni meyakini bahwa perbuatan tidak ada makhluk yang bisa mengadakan dan menentukan. Bisanya cuman ikhtiar. Ikhtiar. Kalau pengen panen, nanam betani. Kalau pengen untung, dagang. Kalau pengen sembuh, berobat. Kalau pengen punya anak, apaan? Menikah sama tidur. Ada orang pengen punya anak, tapi tidur mulu di masjid. Enggak dikelonin bininya. Orang apa namanya? Orang apa? Dia golongannya namanya golongan Jabariyah. Orangnya orang apa nih? Stres. Orang apa? Orang apa? Kenapa dikata stres? Hah? Pengen punya anak, kagak ditidurin bininya. Nih, pertanyaan yang sebenarnya. Ada orang pengen masuk surga, kagak ibadah. Orang apa namanya? Stres. Sholat kagak pengen masuk surga. Stres namanya. Itu Jabariyah golongannya. Orangnya stres. Begitu. Nggak bisa. Kudu ibadah. Ibadah itu namanya bertani. Ibadah itu namanya berobat. Ibadah itu namanya apa gitu? Berdagang. Ibadah itu namanya kelonan nama bini. Begitu. Ibadah sebagai syariat. Begitu maksudnya. Jadi kita perlu syariat. Tapi syariat tidak memunculkan hakikatmu dari Allah. Begitu. Jadi kita jangan bersedih dalam segala sesuatu. Jalanin aja. Ada orang kasih sembuh lewat rumah sakit. Ada yang dikasih sembuh lewat klinik. Ada yang dikasih sembuh lewat tukang urut doang. Ada orang sembuh dikasih air doang sama kiai. Sembuh. Ya terserah Allah. Begitu. Yang hebat Allah. Begitu. Jadi kita jangan sedih-sedih amat hidup. Allah, ada Allah, tenang. Yang penting nyariat. Nyariat. Jangan kita diem di rumah, mulu diem. Ngerem, diomelin sama bini. Ya salah kita. Bang. Kalau ayam bang, ngerem. Telurnya 5 bang. Kalau lu di telurnya udah 5. Lu ngerem. Siapa yang ngasih makan? Ngeluyur. Kemana? Darul Falah. Sholat duha. Nabi ajar sampai 12 rakaat. Bilang, dari mana? Kerja. Siapa? Allah. Ntar terserah Allah. Begitu. Jangan diem aja. Al-harokah barokah.
keluar dari rumah tuh membawa berkah. Keluar aja tiap pagi ke rumah, dari rumah kemana-kemana aja, ngobrol sama temen, baru teman bakal dongeng. Pas ngobrol dia nyengir dalam hati, gua kira yang susah gua doang, parahan dia dibanding gua, bener gak? Iya, pas sudah ngobrol begitu, ngobrol begitu saudara. Jadi biasa aja hidup, beneran. Orang Sunni itu bahagia, orang Sunni itu nggak bakalan ada ujub, nggak bakalan ada sombong. Apa yang mau disombongin? Orang semuanya dari Allah, kaya dari Allah, nggak ada. Hebat enggak, yang hebat Allah, ilmu Allah. Begitu. Bukan ilmu kita nyampein doang. Yang hebat Allah. Begitu. Nggak ada yang hebat. Begitu. Nggak ada. Hebat, nggak ada yang hebat. Yang hebat mau Allah. Cabut juga nyawanya udah nggak ada apa-apa. Cabut akalnya juga udah nggak disebut kiai lagi, gila. Naik pohon gara-gara nyalon dewan gak jadi. Kan begitu. Maka kita nggak bisa sombong, mau ujub, apa yang mau dibanggain? Orang semuanya dari Allah. Mau riya, apa yang mau dipamerin? Kemampuan dari Allah, akal dari Allah, yang ngasih rezeki Allah. Kita cuma ngebagi doang. Begitu. Nggak perlu pamer. Pamernya mau Allah. Begitu. Dengki, apa yang mau didengkiin? Orang dari Allah. Dia mau korban kebaikan Allah, minta aja sama Allah. Ngapain kita ngiri sama korban? Kan dia kebaikan Allah, dikasih kaya, dikasih jabatan dari Allah. Ngapain kita ngiri, dengki? Ini karena kurang paham tentang tauhid. Jadi kalau orang tanya, bagaimana keyakinan Anda? Perbuatan Allah berbeda dengan makhluknya. Perbuatan Allah terwujud tanpa alat, tanpa waktu. Kalau perbuatan kita mah banyak prosesnya. Karena Allah mah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Singkatnya, seorang Sunni akan berkata begini, saya ini hamba Allah. Seorang hamba kudu usaha, kudu dagang. Usahanya dagang lah umpamanya. Karena pengen untung kudu dagang. Dan Allah Tuhan saya. Yang bisa membuat untung adalah Allah, bukan saya. Apapun hasilnya, dagang itu penting bagi saya. Sebagai memenuhi perintah Allah. Andai takdir saya ini untung, maka saya pengen cepat-cepat dapat untung. Andai takdir saya rugi, setidak-tidaknya menghilangkan penasaran. Masih mendingan saya rugi sesudah usaha daripada pengen untung kagak usaha. Sunni. Saya kudu bertani. Dengan bertani menjalankan perintah Allah. Allah yang bisa membuat panen. Apapun hasilnya bertani adalah penting bagi saya. Masih mendingan gagal daripada panen. Daripada pengen panen kagak bercocok tanam. Seorang Sunni, saya kudu ibadah, singkatnya begitu. Apapun hasilnya, Allah yang menentukan surga atau neraka. Ibadah adalah penting bagi saya seorang Sunni. Andai saya surga, dengan ibadah saya pengen surga saya tinggi. Andai saya takdirnya neraka, enggak mengapa. Yang penting saya sudah usaha. Masih mendingan masuk neraka, mematuhi perintah Allah dengan menjalankan usaha ibadah
daripada masuk neraka dengan tidak mematuhi perintah Allah. Begitu. Tapi ingat, proses tidak pernah menyalahi hasil. Ibadah mesti bakal berujung kepada surga. Karena ini adalah proses. Jangan kita berkata, gua nunggu hidayah. Ini namanya tidak mau berproses, tapi pengen hasil. Itu namanya Jabariyah. Pokoknya dagang, kalau dagang pasti untung. Pas rugi dia stres. Kenapa dia stres? Qadariyah. Kalau Sunni enggak, kewajiban gue usaha. Begitu. Kalau rugi, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau untung, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Sunni. Jadi Sunni itu dengan akal dia berjuang, dengan hati dia pasrah total sama Allah. Inilah Sunni. Segini aja takut mau nonton bola. Badannya di masjid, artinya di bola lagi. Gitu. Segini. Wallahu a'lam.